Nah, sudah. Baik. Ma'asul jawarih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asil jawarih. Sampai kita di dalam pembahasan maksiat anggota badan. Setelah sebelumnya membahas tentang maksiat yang berhubungan dengan hati, sekaligus ketaatan yang berhubungan dengan hati. Sekarang kita masuk dalam pembahasan maksiatnya anggota badan. Maksiat anggota badan ini oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dimulai dari ma'asil batni. Maksiat yang berhubungan dengan perut. Maksiat yang berhubungan dengan perut. Ada dua hal yang sangat diperhatikan oleh ulama. Sangat hati-hati di dalam urusan yang berhubungan dengan dua hal ini. Karena berpengaruh di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Satu, maksiat yang berhubungan dengan perut. Dua, maksiat yang berhubungan dengan kemaluan. Maksiat yang berhubungan dengan kemaluan. Kenapa kok sangat berpengaruh? Karena man akalal haram asad jawarihuhu sa'am aba. Siapa yang sudah makan haram, maka anggota badannya akan bermaksiat mau atau dia tidak mau. Kenapa ulama perhatian dengan urusan yang berhubungan dengan perut? Karena baginda Nabi bersabda, man akalal haram asad jawarihuhu sa'am aba. Siapa yang makan haram, maka akan bermaksiat anggota badannya mau atau dia tidak mau. Mau atau tidak mau tetap maksiat kalau sudah makan haram. Sebaliknya, man akalal halal atau jawarihuhu sa'am aba. Siapa yang makan halal, maka akan taat anggota badannya mau atau dia tidak mau. Walaupun dia tidak mau taat, tetap akan ketemu dan dia akan melakukan ketaatan karena barokah dari makanan yang halal. Hakadha. Makanya dalam kitab Risalah Jamiah ini, maksiat anggota badan yang pertama kali disebutkan adalah maksiat yang berhubungan dengan perut. Apa saja yang termasuk maksiat berhubungan dengan perut? Kata, paham ya? Nah, sudah. Lanjut, fama'asil batni. Maksiat perut yang paling penting harus diperhatikan adalah mithlu aklir riba, seperti memakan riba. Itu satu. Wa syurbi kulli muskirin, dan minum semua yang memabukkan. Makan riba, awas. Orang yang melakukan riba ditantang perang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Dunia itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita kan hidup di dunia, mau tidak mau kita butuh sama dunia. Kita hidup di dunia, mau tidak mau kita butuh dunia. Kita harus bisnis, putar uang, cari uang. Kan itu dunia semua.
Apakah dunia itu semuanya jelek? Enggak. Ada dunia yang terpuji, yang bagus, ada dunia yang tercela, tidak bagus. Apa itu dunia yang terpuji? Dunia yang terpuji hiyallati yasilu biha ila fi'li khair au yanju biha min fi'li syarr. Dunia yang baik adalah dunia yang bisa menjadi jembatan untuk kita melakukan kebaikan. Dunia yang baik, dunia yang terpuji adalah yang bisa menjadi kejembatan untuk kita melakukan kebaikan atau selamat dari keburukan. Itu dunia yang baik. Hakala. Kalau belum makan, disuruh belajar, tak nyambung pelajaran. Pelajaran pertama atau pendidikan pertama dimulai dari dapur. Jangan sampai ngasih nasihat sama orang yang lapar, tidak akan masuk. Kasih makan dulu. Setelah isi perutnya baru kasih tahu. Ayolah sholat. Kamu sampai kesulitan dalam urusan cari makan ini gara-gara meninggalkan atau meremehkan sholat. Orang yang sholat akan dicukupkan rezekinya atau kebutuhannya oleh Allah. Yang penting sholat. Yang diminta sama Allah sholat. La nas'aluka rizqa. Kita tidak minta kepada sedekahmu. Anda tidak minta kepada rezekimu. Allah malah yang ngasih rezeki itu Allah. Yang diminta sama Allah hanya hafidzus sholawat was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, khususnya sholat yang tengah-tengah. Jaga sholat. Yang penting tepat waktu sholatnya, perhatian sholatnya. Maka semua urusannya akan diperbaiki sama Allah. Diperbaiki itu artinya dibuat baik. Diperbaiki. Dibuat baik. Yang pertamanya dah enak, jelek, urusannya ruwet, semrawut, akhirnya jadi baik. Kata semua urusan baik. Balik lagi dalam maksiat perut. Maksiat perut dimulai dari mithlu aklir riba, seperti memakan riba. Jangan kalau bermuamalah dah dengan sesuai dengan syariat. Kalau dah sesuai dengan syariat, maka Allah akan murka. Ya kata, jangan, apalagi riba. Jangan sampai melakukan sesuatu hal yang riba. Sekarang riba, apa itu Ustaz? Itu apa Ustaz riba? Riba itu secara bahasa adalah aziyadah, bertambah. Riba itu secara bahasa adalah tambahan, bertambah. Kalau di sini dijelasin ini, bai'u ahadin naqdain bil akhar muajjalan aw bi ghairi taqabud aw bi jinsi mutafadilan wal mat'umat ba'daha bi ba'din. Oh, ini ringkas, ini pengertian ringkas tentang riba. Menjual salah satu mata uang dengan mata uang yang lain. Menjual mata uang dengan mata uang, tukeran. Atau sekarang itu hampir Idul Fitri, banyak yang beli uang, pakai uang. Nah, ini menjual salah satu mata uang dengan bil akhar, dengan mata uang yang lain. Muajjalan, tidak kontan. Karena syaratnya kalau beli uang dengan uang itu harus satu,
harus kontan. Biar tidak riba itu harus kontan. Kalau tidak kontan, maka masuk di dalam riba yang haram. Maka masuk di dalam muamalah riba yang tidak diperbolehkan. Itu. Terus, enggak Ustaz, ini sudah kontan. Tapi bighairi taqabud, tanpa saling ngasih. Harus saling ngasih juga. Harus kontan, harus saling ngasih. Oh enggak Ustaz, ini sudah kontan dan juga sama saling ngasih, tapi tidak sama. Tidak persis, karena kalau jual mata uang dengan mata uang harus sama-sama persis. Harus beli uang 5 ribuan. Berapa belinya? Ini saya beli 1 juta. Tapi dapatnya bukan 1 juta. Atau beli 100 ribu, tidak usah terlalu banyak. Beli 100 ribu, uang 5 ribuan atau 2 ribuan. Tapi dapatnya bukan 100 ribu, bayarnya 100 ribu. Dapatnya 90 ribu, lah ini namanya riba. Namanya riba. Tidak boleh. Hukumnya dosa haram. Katakan. Tidak boleh. Katakan. Sudah. Riba itu ada 4 macam. Riba itu ada 4 macam riba. 1. Ribal fadl. 1. Ribal fadl. Riba kelebihan. Kayak ini contohnya. Ini termasuk dari ribal fadl. Atau ribal fadl itu kullu qardin jarra naf'an. Semua piutang yang mensyaratkan ada kemanfaatan, itu masuk dalam ribal fadl. Seperti contoh, ada orang mau ngutang. Dek, saya mau ngutang. Berapa? 1 juta. Oh iya wis, ini tak kasih 1 juta. Kapan mau bayar? 1 bulan lagi. Oh, kalau cuma 1 bulan, nanti kamu balikinnya bukan 1 juta ya, 1.010.000. Ada lebihnya. Minjemnya 1 juta, balikinnya harus 1 juta lebih. Ini namanya riba. Ini yang disebut mabudu pese. Pesenah abudu. Uangnya beranak. Pertamanya 1 juta, beranak 10.000 1 bulan. 2 bulan tambah 10.000, berarti 1.020.000. Kalau sampai 3 bulan yang mau bayar, beranak lagi 1.030.000. Lah ini namanya mabudu pesen. Jangan ya, haram, dosa. Ada dalilnya tak Ustaz dalam Al-Quran? Ada. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tak boleh riba, itu tak boleh ya. Fa'danu biharbin minallah. Orang yang melakukan riba, maka berarti dia sudah menantang perang sama Allah wa Rasuli dan juga sama utusannya Allah. Dalam hadis, la'anallah, Allah akan melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan riba, yang ikut dalam proses transaksi riba, siapapun dia. Wa katibahu, penulisnya sama. Wa syahidaihi, yang menjadi saksi juga sama, dapat laknat. Nakal.
Jadi riba ini tidak main-main ya, karena masuk dalam Al-Quran maka dia termasuk, riba ini termasuk dari dosa yang paling besar, min akbaril kabair. Hakadha. Itu riba. Jadi yang pertama ribal fadl. Yang kedua ribal yad. Ribal yad. Hakadha. Riba berurusan dengan tangan. Kapan itu? Ya kalau umpamanya jual beli kayak satu jenis. Tadi uang sama uang. Kan satu jenis. Uang sama uang. Beli, tapi cuma salah satunya yang dipegang, satunya tidak langsung dikasih. Ini masuk di dalam ribal yad. Karena tidak langsung dikasih. Hakadha. Tidak langsung takabut. Hilang, takabutnya hilang, saling ngasihnya hilang. Masuk dalam ribal yad. Kemudian yang nomor 3 riban nasa. Nah, kalau riban nasa ini utang masih. Jual beli riba satu jenis. Nah, terus tidak kontan. Jual beli satu jenis, beli uang sama uang tapi tidak kontan. Utang ya. Beli uangnya yang 2000-an itu. Oh iya, berapa? 100.000. Oh iya wis, ini tak kasih. 100.000-nya masih tak ambil ya. Ini tak ambil duluan wis yang 2000-nya. Ini masuk riban nasa. Hakadha. Paham ya? Nah, itu riba. Riba itu macamnya ada 3. Hakadha. Naam. Jadi tidak boleh ya kalau beli sesuatu dengan sesuatu yang sama, itu tidak boleh. Ustaz, yang bisa terjadi transaksi riba ini di dalam apa? Apa semuanya? Yang bisa terjadi transaksi riba ini di dalam 2. 1, mata uang, emas, perak, atau dolar, atau rupiah. Kalau kita kan rupiah, real, pokoknya mata uang wis. Terus yang kedua, al-mat'umat, makanan. Makanan. Makanya tidak boleh ya jual beli. Kalau bahasanya itu jual, tidak boleh. Bahasanya jual. Saya beli mie kuahnya kamu menggunakan mie gorengnya saya. Loh, sama-sama mie, sama-sama makanan. Ini termasuk dari riba, tidak boleh. Gimana Ustaz biar tidak riba? Pakai tidak sama, jangan pakai sama dulu. Jadi pakai uang dulu. Berapa mie kuahnya kamu? Harganya 2.000. Kasih uang dulu. Ya, saya beli. Nah, ini kan beda. Mata uang dengan makanan beda. Mata uang dengan makanan beda. Anda sama. Tidak apa-apa. Walaupun uangnya cuma 2.000 Ustaz, tapi dapat mie sekerdus, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak sama kan Ustaz, jauh. Tidak apa-apa karena tidak satu jenis. Lah kalau satu jenis, mie sama mie, lah ini yang terjadi riba. Sama kayak tadi, beli uang pakai uang, tapi uangnya beda. Satunya bayarnya 100.000, dapatnya bukan 100.000, tapi dapatnya 90.000, uang 2.000-an. Ini riba, jangan. Tidak barokah. Muamalah yang haram itu tidak ada keberkahan. Itu yang pertama ya, maksiat yang berhubungan dengan muamalah. Yang paling penting yang disindir di dalam kitab Risalah Jamiah adalah makan riba. Sudah. Selanjutnya, syurbi kulli muskirin, minum khamar. Minum khamar, jangan sama. Minum khamar. Apa itu khamar Ustaz? Syurbi kulli muskirin,
semua yang memabukkan. Itu kullu muskirin khamrun dalam hadis. Semua yang memabukkan adalah khamar. Apapun bentuknya, pokoknya dia memabukkan, maka dia termasuk dari khamar. Ada salah seorang yang kerjanya itu nyuri kain kafan. Kerjaannya nyuri kain kafan. Setiap ada mayit baru mati, langsung diinceng sama dia. Ketika sudah dikubur, dia tunggu sampai malam. Sudah ada orang, dia gali, diambil kain kafan. Saking tidak ada kerjaan, tidak ada kerjaan yang lain. Buat apa Ustaz kain kafan? Ya untuk dijual. Kalau orang dulu kan nyurinya itu kain. Kan dulu tidak ada sepeda motor. Orang kaya sepeda pancalan. Hebat keren sama kayak sekarang pakai mobil Alphard. Kalau dulu pakai engkol aja sudah hebat. HP yang besar. Halo. Atau telepon rumah. Krik. Cut. Kalau sekarang kan enak. Zaman dulu lagi tidak ada HP, walaupun telepon rumah tidak ada. Jalan semuanya. Kalau mau perjalanan jauh pakai kuda atau onta. Tidak ada sepeda motor. Zaman itu yang dicuri itu sepeda motor tidak ada, bukan sepeda motor yang dicuri, kain. Lain ada orang yang kerjaannya itu nyuri kain kafannya orang mayit. Terus dia taubat. Kemudian dia taubat. Kenapa sebab taubatnya dia? Dia setiap nyuri kain kafan, katanya, saya setiap nyuri kain kafan 90% dari orang yang mati padahal orangnya Islam. Orang yang dikuburi adalah orang Islam. Tapi ketika saya mau ambil kain kafannya, pasti orang ini, mayit ini tidak ngadep ke kiblat. Padahal termasuk dari yang wajib ketika pemakaman menghadapkan mayit ke kiblat. Berarti sudah dihadapin ke kiblat. Tapi ketika digali, mayitnya tidak ngadep kiblat. Rata-rata kayak gitu. Terus saya ingat beberapa. Yang tidak ada kiblat itu yang saya kenal ini, fulan. Akhirnya datang ke keluarganya. Tanya ke keluarganya, Bu, anaknya sampean ini kebiasaan jeleknya apa? Kaget ibunya. Loh, kenapa Jong? Kok nanya-nanya anaknya saya yang sudah mati? Ada apa? Enggak, Bu. Saya nanya. Enggak, kenapa? Saya sudah tobat. Saya kerjaannya jelek. Apa kerjaanmu, Jong? Saya kerjaannya nyuri kain kafan. Termasuk yang saya curi anaknya ibu, kain kafannya saya ambil. Yuk. Terus, Jong. Lah, anaknya ibu ketika saya ambil kain kafannya, sebelum saya ambil, dia sudah tidak ngadep kiblat duluan. Bukan saya yang mindar. Jadi ketika diambil dinding arek itu pembatas kayu antara mayit sama tanah, biar tidak langsung. Mari itu kasih tanah. Kalau ada dinding arek nah langsung kasih tanah. Berarti mayitnya saya itu. Ipercat mayit. Kan dikasih dinding arek. Mayitnya ada di bawah, kasih gini kayu. Ini kasih tanah. Saya buka penghalangnya itu, kayu itu sudah tidak ngadep kiblat anaknya ibu. Makanya saya pengen tahu apa kebiasaan buruknya anaknya ibu.
Ternyata jawab, iya, kebiasaan buruknya anaknya saya itu dia tidak bisa lepas dari khamar. Dia tidak bisa lepas dari khamar. Dia suka mabuk. Oh, itu. Terus tanya lagi keluarga satunya, tanya lagi dulunya. Semuanya jawab kebiasaannya orang yang pas tidak ngadep kiblat. Ketika mau diambil kain kafannya, ternyata tidak ngadep kiblat. Ternyata mereka semuanya kebiasaannya minum khamar. Walaupun sudah di ngadepin kiblat, otomatis sendiri balik tidak ngadep kiblat. Jangan. Imam Fudail bin Iyad punya santri, disayang sangat, disayang banget sama Imam Fudail bin Iyad. Terus santri ini ketika muhtadar ini sakarat, sudah mau mati. Ketika sudah mau mati, ditalkin sama Imam Fudail. Imam Fudail sendiri wali, Imam Fudail ini nalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah jawab, enggak, saya tidak mau ngomong itu. Loh, ayo, la ilaha illallah, bukan ngomong, ayo ngomong. Enggak, kan enggak sunnah kan, jangan sampai ngomong, ayo ngomongin. Enggak, yang penting ingetin aja wis, la ilaha illallah, yang penting baca itu. Tapi malah ngomong ini, enggak, anda tidak mau ngomong itu. Sampai mati. Imam Fudail nangis. Karena santrinya tidak bisa ngucapin la ilaha illallah. Wali Imam Fudail. Beberapa hari mimpi santrinya ini. Iya, santrinya ini ditarik sama malaikat ke neraka. Ayo ikut, ditarik ke neraka. Akhirnya sama Imam Fudail, wahai santriku, bima nuzi'at ankal ma'rifah. Santriku, aku telah ngajarin ilmuku kepadamu. Kamu sudah alim, sudah hafal ini, sudah masya Allah. Loh, kok bisa? Kamu tidak bisa ngucapin la ilaha illallah itu, kok bisa sampai kamu ditarik ke neraka sama malaikat seperti ini? Kenapa? Di dalam mimpi itu bilang, na'am ya Ustaz, iya wahai Ustaz, iya wahai guruku. Kana biillah, saya punya penyakit. Saya ini punya penyakit, terus saya datang ke dokter. Ternyata kata dokter, penyakitmu ini bisa hilang, tapi ada satu syarat. Apa? Setiap tahun kamu harus minum khamar 1 mangkok. Cuma 1 mangkok, atau sekarang 1 botol. 1 botol tok. 1 tahun 1 kali. Kalau kamu tidak lakukan, maka penyakitmu akan kembali lagi. Ya sudah, kata saya darurat Ustaz. Ini biar saya ini selamat. Akhirnya saya minum khamar setiap 1 tahun 1 kali. Gara-gara minum khamar, walaupun hanya 1 tahun 1 kali, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan ya. Maksiat yang berhubungan dengan perut yang paling penting untuk dihindari, untuk diingatkan terus kepada saudara-saudara adalah minum khamar. Jangan sampai haram hukumnya berobat dengan sesuatu yang sudah jelas-jelas diharamkan sama Allah. Yang dimaksud di sini adalah al-khamar. Lam yaj'alillah shifa ummati fima hurrima 'alaiha. Allah tidak akan memberikan kesehatan atau obat di dalam apa yang diharamkannya. Kata ulama, mahmul ala sirfil khamar. Yang dimaksud di sini oleh baginda Nabi adalah minum khamar. Jangan. Walaupun diajak kayak gimana, jangan sampai minum khamar. Wa akli malil yatim. Kemudian selanjutnya termasuk dari maksiatnya perut adalah makan hartanya anak yatim. Hartanya anak yatim akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah jaga kita dari khamar, dari riba,
dan diberikan kita rezeki yang halal, yang barokah, katsiran mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq nalhaq khairur rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa tawadaka, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan warzuqil kulla halalan daima wa akhilati ya ulama nanta bil khairi wa المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل وعلى صحب مصابه الغراء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع برضاك ولا تولنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا التوبة تغفر لكل وصل لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي وموالي والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة بكل سول بالمصطفى رسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عداد التسد والحمد لله في البدء والتنهي حمدا كثيرا دائما محبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Masya Allah. Ada di mana Imam Asy'ari? Perantauan di mana? Siapa jam kedua? Ustaz pindah dulu ya. Hari Senin enak. Hari Senin sore Ustaz roha habis asar. Setelah roha ngobrol di live. Sekarang tak off dulu. Assalamualaikum. Jakarta hadir. Naam, insyaallah. Barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di live berikutnya.